warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Prestika dengan NIM 4319025 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukit Tinggi dengan mata kuliah Komunikasi dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika komunikasi dalam Al-Quran. Berikut penjelasannya. Pengertian etika komunikasi Al-Quran. Etika berasal dari kata etikus dan dalam bahasa Yunani disebut etikos yang berarti kebiasaan, norma, nilai, kaidah, dan ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia. Etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang mengatur bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang melibatkan aturan atau prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk atau kewajiban dan tanggung jawab. Etika berkomunikasi adalah aturan atau pedoman tentang etika berbicara atau tata cara berkomunikasi yang menunjukkan tentang bagaimana prinsip serta aturan tingkah laku manusia. Sedangkan etika komunikasi dalam Al-Quran adalah petunjuk tentang tata cara berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Nah, karakteristik etika komunikasi dalam Al-Quran. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jujur. Aspek kejujuran atau objektivitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Dalam Al-Quran, kejujuran dapat pula diistilahkan dengan amanah, yang artinya percaya. Kata amanah dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetap dengan adil. Sesungguhnya Allah pengajar yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, yang kedua, adil dan tidak memihak. Kata al-adl dalam Islam berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajiban. Adil juga berarti sama dan seimbang dalam memberikan balasan seperti qisas, diyat, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran, kata adil dengan segala perubahan bentuknya diulang sebanyak 28 kali. Di antaranya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 152. Yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kedapati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Nah, yang ketiga, kewajaran dan kepatuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar berbicara yang baik dengan berbicara yang baik sama dengan bersedekah. Bahkan lebih baik jika dibandingkan orang yang bersedekah dengan tidak ikhlas, sebagai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 263 yang artinya sebagai berikut. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Yang keempat, keakuratan informasi. Ajaran Islam mengakomodasikan etika akurasi informasi tersebut melalui beberapa ayat. Untuk menelusuri digunakan kata tabayun terdapat dalam surat An-Nisa ayat 94, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka telitilah dan jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucap salam kepadamu, kamu bukan orang mukmin, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak, begitu juga keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah, sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kelima, bebas dan bertanggung jawab. Setiap manusia diberi kebebasan dalam melaksanakan aktivitas. Akan tetapi, dalam melaksanakan kebebasan tersebut harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Setiap jiwa tidak pernah diberi tugas dan tanggung jawab di luar kemampuannya. Namun, apa yang ia kerjakan akan dipertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya, dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalanmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar saja. Yang keenam, kritik konstruktif. Salah satu pokok karakteristik etika komunikasi adalah melakukan kritik yang membangun terhadap hal-hal yang berjalan tidak menurut semestinya, baik dilihat dari sudut undang-undang yang berlaku maupun etika dan norma yang hidup di tengah masyarakat lingkungannya. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh seorang muslim. Ayat yang berkenaan dengan hal yang ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 53 yang artinya, katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Yang kedelapan, berkomunikasi dengan benar. Sesuatu yang terlihat baik belum tentu benar, dan begitu juga dengan komunikasi. Setiap orang harus berkomunikasi dengan benar. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, itulah penjelasan dari materi etika komunikasi dalam Al-Quran. Jika ada kesalahan dan kejanggalan, saya sebagai pemateri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.